desa dinamakan Desa Jaksa. Sebelumnya negara kita Republik Indonesia Merdeka. Tahun 1945 kan tahun itu sebelumnya ada orang dari Jaksa itu namanya Makarti. Makarti itu mempunyai kelebihan dan serangan dari kerajaan lain, maka Haji Pati memerintahkan siapa yang bisa menanggulangi keresahan dan kerusuhan di desa. Makarti dia siap. Ada. Kok siap gimana? Kamu orang mana? Kamu kan orang biasa, bukan pejabat, bukan prajurit, kok berani? Nanti lihat saja, tunggu saja. Kalau saya sudah menghadapi para perusuh dan para orang yang lainnya, tunggu. Pak Makarti sudah memenangkan musuh-musuh dari kerajaan yang akan memiliki wilayah Kabupaten Pati bersama dari Jaksa. Dan dulu juga belum ada berjasa. Setelah dia berhasil menangani itu, dia diberi titel kehormatan oleh Haji Pati, bukan Bupati dulu, Haji Pati, yaitu diberi titel Sondong Makarti. Kamu saya beri titel tingkatan prajurit yang ada di Pati. Saya beri nama Sondong Makarti. Tidak hanya Sondong Makarti, tapi ada tambah Wulandari, belum ada datanya. Sondong Makarti. Setelah itu dia disuruh oleh Haji Pati untuk membuat pembantu yang pertama ditempatkan di sebelah barat, namanya disebut Kampung Jaksa. Yang sebelah kebun, ini kebun mulai perbatasan sungai ini ya, terus lurus ke sana ke selatan. Ini ada dua. Kampung kebun itu yang satu kampung kebun Bendok, yang dua kampung daerah kampung kebun selatan. Yang sudah didapat Jawa dulu kan langsungnya sebabkan para kebun itu Bupati minta agar Sondong Makarti membuat lahan dan membuat calon desa. Ini ada satu kampung hanya 5 rumah, rumahnya rumbia dan bambu, dindingnya bawah belum ada tetel. Ya, masih lemah dulu. Itu pejabat desa kebun, mengurusi apa? Pertanian dengan rumah. Sekarang tidak masalah kebun ada, buat lagi di sebelah timur dibuat orang yang maksa. Jadi pegawai atau anak buahnya namanya itu kopi ya,
lagi perempuan bisa masak. Ini dulu kok teman musola ini sampai kali irigasi ke barat yang sebelah utara sungai ya, langsung ke jalan raya ya, sampai Pak Yasin, tempat belakangnya Pak Yasin itu Pak Yasin, ibunya Pak Yasin di sana, Pondok Dalu itu namanya Dukuh Demang. Demang itu wakilnya kepala desa Dusun Demang, Jogoboyo, Temenggung. Kemudian diambil Sakopi jadi karena memang wakilnya Alvisa juga disuruh untuk mengecek masyarakat berapa banyaknya dan berapa yang sudah mempunyai pendidikan atau yang belum. Itu urusannya Pak Jogoboyo untuk menanggulangi kalau ada musibah. Di 4 pertipuan 4 kampung itu baru ada detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia. Belanda akan mendarat 2 kali. 300 tahun sejak Belanda ini. Setelah itu Belanda dimusuh Jepang. Tahun 43 Jepang masuk, Belanda sudah mulai di negaranya. Jepang dimusuh oleh tentara peta, pembela tanah air, agar supaya Jepang tidak menguasai Indonesia. Itu sebelum merdeka. Sudah merdeka, kepala desa yang dulu bukan kepala desa namanya, bukan petinggi, ya, ambilkan sejarah petinggi dari ya. Akan datang di Jakarta, yang di Indonesia itu ditanggulangi. Di dalam penjajah, Belanda sudah kembali lagi. Penjajah datang lagi tahun 48 atau 49. Sementara kita peta dan perjuangannya sebelum jari dengan kawan-kawan semua yang ada di Kedari berjuang membawa bambu, maka sepertiga jajakan, jalan pertigaan ada bambu runcing yang maksang patahin ada besar berjuang. Baru Petir Jaksa ini akan dibuat di Sabda Jaksa nanti kalau sudah merdeka. Tapi sebelum merdeka, sesudahnya teman-teman dari berhasil membuat kampung-kampung dan sawah, ini rakyat Jaksa mengadakan pilihan petinggi. Dan tinggi dulu tidak ada jasa. Pamong sisa dulu, Jogoboyo, Mang, itu tidak ada jasa. Siapa yang bisa menangkap para perusuh dan gaduk-gaduk itu orang 1/4 dijadikan pamong desa. Kalau sekarang perangkat desa itu jadi gaduk itu orang 4 takut semua dari 1. Pak kami itu Samsuri, Pak Samsuri, bapaknya Pak Sanu. Jadi kami itu ada. Lah kepala desa yang dulu namanya Peti jam masih penjajah ini. Tahun 1935. 4 perdukuhan, 4 kampung yang saya bicarakan tadi. Pertama kali yang dibuat buku kopi, uang masak.
kepala desanya keluarganya Pak Bukhari, Pak Naim, Pak Ilmani, ya semua itu. Maka madrasah itu dari sana. Kepala desanya siapa namanya? Bapak Kiai Haji Madnur, menguasai menjadi petinggi di Dukuh Koki atau Dusun Koki. Lantas bapaknya sudah persamaannya yang menjadi petinggi ya tahun 1935 dengan zaman Belanda. Dua adalah petinggi Kartoredio, itu ditempatkan di Dusun Kebon, Kebon sana, Kebon Kidul, Kartoredio dan Kebon Lor. Kartoredio itu 1935, masih dukuh-dukuh ya, belum menjadi jaksa, belum. Yang ketiga, persamaan pengangkatan 1935 oleh penjajah. Ratu saja tidak bisa ngomong apa-apa. Yang ketiga, persamaan tahun 1935 kepala petinggi Markam ditempatkan di Dukuh Jekso sekitar pasar sebelah barat jalan raya. Itu ada 2 RW, itu dikuasakan diperdayakan oleh Pak petinggi Markam. Sekarang yang Dukuh yang keempat, Dukuh Demang. Dukuh Demang mulai Pak Yasin itu sepertiga sampai kantor pos, itu Demang. Siapa petingginya? Petingginya Pak Ronomin. Pak Ronomin itu yang ditempati Pak Kepala Desa Alwi Alexus Pak Tucang itu loh. Buat ini, situ tempatnya rumahnya. Jadi dulu pada waktu penjajah itu petingginya ada 4 di Saudi Jaksa. Tapi belum menjadi jaksa, masih dukuh-dukuh. Petinggi Koki, petinggi Kebon, petinggi Jaksa, petinggi Demang. Sehingga para penjajah sudah habis-habisan memusuhi Belanda, sudah kembali di negaranya. Di bawahnya ada Jepang tahun 1942, 3 tahun itu juga masih petinggi. Nomor 5 petinggi Pak Juri Markom. Pak Juri Markom 1942. Ini menguasai desa Jakarta. Bawahnya ada resolusi Pak Pergi Juri hanya 3 tahun. Lantas sudah merdeka tahun 1945, ya, dioper malih sudah ada kepala desa namanya, dioper bukan petinggi, kepala desa namanya Pak Kepala Desa Pak Kasim Kartojoyo, itu diangkat sesudah Pak Juri Markom sudah berhenti, diberhentikan 3 tahun 1945 sampai ke 42 sampai 45, 3 tahun, ini 3 tahun penjabatnya Pak Juri. Nah, dari atas dikit tadi 1935 4 petinggi itu 7 tahun sampai Bapak Juri Markom. Juri Markom hanya 3 tahun, diganti Bapak Kepala Desa Kasim Kartojoyo. Ini baru setelah merdeka. Wah, dari jaksa bukan hanya kok petinggi Kebon Jaksa, bingung rakyat. Kopi Kebon Jaksa, ya Demang. Kepala desa yang banyaknya ini 1, 2, 3, 4, 5. Pukul-pukul dijadikan 1. Ya, pokoknya untuk lapangan dari jaksa itu, untuk pertanian, pokoknya kepala desa yang dulu
biayanya juga ada 7, pasangan 7, mudinya juga tidak hanya 3, ya juga 7. Pada waktu belum merdeka. Setelah merdeka, negara membuat DPR, ya, membuat apa itu duta besar dan sebagainya, membuat kapal-kapal, membuat angkatan bersenjata, dilatih Jepang dibalik setelah Indonesia bisa mengalami pendidikan perang. Dulu dibikin adalah tentara peta, belum ada bayaran. Tentara peta pembela tanah air, membela nusa dan bangsa sampai titik darah penghabisan. Nah, merdeka itu pemerintah yang dipresideni Pak Soekarno itu membuat susunan perangkat desa yang ada di desa, membuat KUA, pengadilan agama, pengadilan negeri, Jakarta. Itu membuat susunan perangkat desa, dulu namanya pamong desa. Pamong desa mengangkat tarik, mengangkat lagi kami tua yang mau saya dukung namanya kami tua. Memasaman jembayan perintah rakyat untuk kumpulan di balik desa, untuk kerigan di masyarakat, dan untuk membantu kerigan tanah yang miskin yang dibangun oleh desa. Kayak Jogoboyo Tengahan itu ngurusi apa itu kerusuhan-kerusuhan yang ada di desa. Pak Kasim Kertojoyo orang dari Karangmongko ini, orangnya dulu itu hanya mikul gambir, tapi akhlaknya baik, tidak punya ijazah, diangkat rakyat tergesa menjadi kepala desa. Mulai tahun 1945 mengganti Pak Juri Makum sampai tahun 1975. Ini namanya Pamong Desa. Setelah Pak Kasim Kertojoyo ini pemerintah mengadakan perda peraturan daerah tingkat 2 Kabupaten Pati yang diputus oleh DPRD 1975, diberikan dengan hormat atas dasarnya Bupati mengucapkan terima kasih. Ini saya sudah menjadi mungkin 3 tahun di Mempakasi. Namanya ya Mudin, Bayan, kami tua, Cari, masih gitu ya. Setelah diganti Pak Kertojoyo ini sudah pensiun tahun 75, diganti lagi Pak Karsono. Pak Karsono, nah, kaum umum 5. Pak Karsono menjabat menjadi kepala desa, kena perda lagi, diperda oleh pemerintah daerah Kabupaten Pati tahun 1939. Itu namanya sudah dibuat di Saudara juga tidak ada duko-duko, bukan Pak. Jadi tugasnya itu banyak, ada 10 tahun. Pak Karsono 14 tahun dari Pak Kasim. Lama itu Pak Karsono. Pak Karsono 10 tahun. Setelah tahun 1989 Pak Arjono menjadi kepala desa. Tahun 2000 Pak Arjono mengalami perda. Pemerintah daerah ini 11 tahun, 10 tahun. Ya enak ya, sebelah bisa dulu. Bukannya banyak, tapi kalau tidak bisa sejahtera. Gimana ya? Kurang terima hatinya. Arjono ini melanjutkan dari Pak Karsono.
masih ada kaur pembantu kaur. Saya itu hanya pembantu kaur satu, kasih kaur kesra. Pembantu satu kasih kesra. Bagian rutin itu kepalanya mungkin namanya kaur kesra. Karena pembantu satu, Pak Tirto pembantu dua, Pak Darsi pembantu empat, Pak Tukari pembantu lima. Betul Pak. Itu sudah berjalan baik. Menangani pemerintahan desa mengalami salah duduk orang melakukan kesra. Pemerintahan melakukan tugas sertifikat ukur tanah dan sebagainya. Keuangan mengumpulkan uang desa, pajak dan sebagainya. Or umum untuk menyurvei jalan-jalan pertanian. Apa itu untuk mengalirkan air laut, membuat laut untuk mengalirkan pertanian. Kalau macet jalannya air, Pak Karu umum itu yang membangun. Nanti dana dari pemerintah ada. Setelah Pak Arjono menjadi kepala desa tahun 2003, diganti Pak Alwi ala Idrus. Pak Alwi ala Idrus tugasnya banyak sekali. Kalau siang hari ini masuk mulai pagi, kalau pulang jam 2, kalau pulang wah berat. Harus bisa ngetuk, harus bisa menyai pendapat. Kalau Seninan itu rapat kerja rapor, rapat koordinasi, rapat kerja berangkat, ditanyakan masing-masing KAUR apa tugasnya. Ini kasih kesra, KAUR kesra diganti pada Pak Alwi Alesru dari kepala desa. Diganti sudah reformasi itu. Presidennya sudah Pak Alwi Alesru. Dan kita siapa itu? Iya, Pak Jokowi. Pak Jokowi dan Yamin Ma'ruf itu diganti seperti organisasi kecamatan dengan kabupaten. Lah ini tugasnya dari Pak Alwi memprogramkan apa kekurangannya desa Wedari Jaksa. Saya usul Pak pimpinan, ya bukan Pak, bukan Pak Kepala Desa, Pak pimpinan Pak, usul Pak. Ya, gimana? Bagaimana kalau dari Jaksa ini diberikan ambulan? Uangnya dari mana? Aneh ini. Ini pembantu satu kontrak ini usul agar ada ambulan. Iya Pak, oleh karena kan jauh. Sekarang sudah reformasi Pak. Orang mati yang ada di sana meninggal, di makam di pagar raja perapian tidak boleh. Harus disini sendiri. Dulu kan pagar raja dengan panggung loyong, ya kebun itu. Tidak boleh Pak itu sudah. Dulu kembali, kasihan Pak. 1, 2, makam Melaban sudah tidak layak. Sudah usek-usekan naiknya tindih-tindihan, ada yang merujang. Nah bagaimana caranya? Saya punya pendapat, kalau diterima, ya terima kasih, kalau tidak diterima, ya apa-apa. Hanya usulan. Tukar guling tanah Pak. Tanah yang sebelah barat makam itu ada tanah 2 kotak. Hanya Pak Maming. Itu bagaimana kalau ditukar guling dengan bengkok perangkat yang sudah pensiun dan bengkoknya kan tidak baik. Nanti kalau ada DPR situ katakan baik, biar duduk DPR nanti bisa dijadikan makam. Sekarang apa maksudnya, alasannya? Wah, kita wartawan ya. Gini Pak, kalau ada orang mati yang seperbatasan makam perapian pagar dibongkok Pak dengan kaki, bongkok kalau lewat jalan tidak sadar. Kalau kurasa orangnya muka semua Pak, yang dosa siapa?
Kepala desa Surakan. Dulu siapa itu? Mau kita kakinya panas, kena aspal, muka semua. Wah, ini. Kami udah masuk akal di muslim. Di ini tuanya muslim. Gini dia cinta. Masuk akal enggak? Saya menyetujui. Uang dari mana enggak? Dari uang P2KP yang dibawa Pak Osman. Belikan ambulan. Ambulan yang sudah rusak, tapi hanya rusaknya itu deknya, kalau mesinnya masih baik kan bisa diperbaiki, dibuat dek baru. Sampai tadi di Semarang, Pak Sapi mana kita di mendapat di di rumah sakit Karyati sana mendapat ambulan bekas lah, tapi mesinnya masih baik. Lalu tadi ditulisi, jangan ditulisi jenazah Pak, mobil jenazah. Orangnya nanti kalau sakit dibawa mobil jenazah tidak mau. Wah, aku udah mati boleh. Ambulan saja. Sudah punya mobil, sekarang mobil baru malah diberi bupati. Lalu itu program dari Kasih Keserah. Untuk masyarakat sampai sekarang bisa dilihat mobilnya di kantor desa. 2 kali Pak Tukang memogramkan nama papan jalan. Bagaimana jalan Simpang 3 Bambu Runcing itu